Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cinara Rahmania dengan NIM 2302020097. Di sini saya akan membahas materi mengenai dari pertemuan awal sampai dengan pertemuan akhir mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan. Sebelumnya ada beberapa topik pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada hubungan manusia dan teknologi dengan revolusi industri 4.0. Yang kedua revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Yang ketiga dampak positif kemajuan teknologi digital. Yang keempat dampak negatif perkembangan teknologi digital. Yang kelima IoT dan Big Data. Yang keenam, Big Data. Yang ketujuh, e-commerce. Yang kedelapan, etika dunia siber. Yang kesembilan, pemanfaatan internet secara bijak. Yang kesepuluh, media hoax serta aturan dalam kehidupan dunia digital. Yang ke-11, UU ITE. Dan yang ke-12 adalah dampak dunia online dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja yang pertama itu ada hubungan manusia dan teknologi dengan revolusi industri 4.0. Tanpa teknologi digital, perkembangan bangsa terhambat karena negara lain sudah memanfaatkannya. Teknologi digital mempunyai dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif salah satunya yaitu mempermudah akses informasi dan membuka lapangan pekerjaan. Lalu ada dampak negatif yaitu dapat menyebabkan ketergantungan dan juga mengganggu interaksi sosial. Kita seharusnya lebih bijak dalam menggunakannya agar manfaatnya merata dan tidak mengendalikan teknologi, bukan sebaliknya. Setiap individu dapat bertanggung jawab memilih yang terbaik untuk diri mereka. Yang kedua ada revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Revolusi industri 4.0 merupakan tahap perkembangan perubahan secara besar-besaran yang saat ini sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Revolusi industri ini dicetuskan pada tahun 2000 sampai dengan sekarang. Revolusi industri 4.0 fokus pada perkembangan dunia digital IoT dan tenaga kerja manufaktur dan pertukaran data. Selanjutnya ada revolusi industri 5.0 atau yang bisa kita sebut dengan society 5.0. Revolusi industri ini diperkenalkan oleh pemerintah Jepang pada tahun 2017. Selanjutnya topik yang ketiga yaitu ada dampak positif kemajuan teknologi digital. Yang pertama ada mempermudah dalam mengakses informasi yang dibutuhkan secara cepat. Yang kedua ada meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pemanfaatan digitalisasi. Yang ketiga ada media massa yang berbasis digital. Yang keempat atau yang terakhir yaitu menciptakan inovasi dalam berbagai bidang yang berorientasi pada digitalisasi. Topik yang keempat yaitu ada dampak negatif perkembangan teknologi digital. Yang pertama ada pelanggaran hak cipta. Pelanggaran ini meliputi pembajakan software, penggandaan tanpa seizin pembuat karya. Yang kedua ada kejahatan siber. Kejahatan ini dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi atau jaringan komputer. Yang ketiga ada pornografi, perjudian dan juga penipuan. Maraknya pornografi, perjudian dan penipuan online merupakan dampak negatif yang masih sangat sulit untuk kita tangani. Yang keempat ada penyebaran malware dan juga pencurian data. Penyebaran ini merupakan contoh dari dampak negatif teknologi digital yang kini dapat mengintai hampir semua pengguna komputer dan juga pengguna smartphone. Yang kelima ada IoT dan juga Big Data. IoT atau Internet of Things adalah jaringan objek-objek yang saling terkoneksi di seluruh dunia yang secara unik berdasarkan protokol komunikasi yang standar. Lalu, apa sih pemanfaatan dari IoT itu sendiri? Yang pertama yaitu ada kamera pengawas, yang kedua remote AC pintar, yang ketiga ada lampu yang bisa menyala dan juga mati secara otomatis dengan menggunakan remote, yang ketiga ada sistem keamanan rumah seperti alarm. Selanjutnya ada Big Data. Big Data merupakan sekumpulan data yang sangat besar yang pada umumnya tidak mampu diolah oleh sistem komputer dan perangkat lunak secara konvensional.
Lalu apa sih karakteristik dari big data? Yang pertama ada volume. Volume itu atau bisa kita sebut dengan ukuran data. Dalam big data, volume ini atau ukuran data yang dihasilkan itu sangat besar. Yang kedua ada variety atau variasi jenis data. Data-data yang dihasilkan oleh big data ini terdiri dari berbagai jenis dan juga variasi, seperti teks, foto, video, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada velocity atau kecepatan. Data-data yang sudah dihasilkan kemudian langsung dianalisis secara cepat agar dapat menghasilkan sebuah informasi yang akan muncul. Lalu yang ketujuh ada e-commerce. E-commerce adalah pengguna internet dan juga web yang digunakan untuk transaksi bisnis. Bisa jadi transaksi secara online maupun offline. Secara digital, di antara individu dan organisasi, e-commerce merupakan salah satu bagian yang berbeda dengan bisnis yang bisa kita lihat, bahwa e-commerce merupakan perpaduan atau bagaimana sebuah perusahaan yang kemudian menjalankan bisnis mereka dari yang terlibat langsung dengan konsumen mereka. Yang ke-8 ada etika dunia siber. Apa sih pengertian dari etika? Etika adalah nilai moral dan norma yang menjadi pedoman individu maupun kelompok dalam mengatur semua tindakan atau perilaku. Lalu ada dunia maya. Dunia maya merupakan media elektronik dalam jaringan komputer yang dipakai untuk komunikasi secara online. Lalu, bagaimana cara kita menerapkan etika dunia siber pada usia 12-18 tahun? Yang pertama ada kita mengajak untuk kritis dalam menyikapi suatu informasi. Yang kedua, penggunaan media blog dapat melatih anak menjadi penulis. Yang ketiga, dengan cara mengeksplorasi minat dan bakat dengan informasi yang ada pada web atau berita yang akan kita berikan. Selanjutnya ada pemanfaatan internet secara bijak. Ini merupakan topik yang ke-9. Pemanfaatan internet secara bijak dapat membantu mahasiswa baik secara mendapatkan dampak yang positif maupun dampak yang negatif. Contoh saja dampak positif. Dampak positifnya kita dapat terbantu karena dengan adanya internet kita bisa mengeksplorasi informasi yang akan kita cari. Selanjutnya topik pada ke-10 yaitu media hoax serta aturan dalam kehidupan dunia digital. Hoax merupakan informasi, kabar, berita yang palsu atau bohong. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoax diartikan sebagai berita bohong. Penyebaran hoax bisa saja dapat melewati media cetak, media elektronik, dan masih banyak lagi. Selanjutnya topik yang ke-11 yaitu UU ITE. UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Online adalah peraturan hukum yang mengatur aspek informasi dan transaksi yang dilakukan secara elektronik. Contohnya pada pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Hal tersebut dapat terjerat pidana selama paling lama 6 tahun penjara dan denda sebanyak 1 miliar. Tentunya kalau kita sebagai individu melakukan permasalahan yang sesuai pada pasal 27 ayat 1, tentunya kita dapat merugikan diri sendiri dan juga dapat merugikan orang lain yang mungkin saja terlibat. Lalu apa sih topik terakhir yang akan kita bahas? Yaitu dampak dunia online dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya terdapat dampak negatif dan juga dampak positif dari dunia online. Dampak negatif ini bisa saja terjebak dalam kecanduan, resiko kerugian secara finansial, dan juga pencurian data. Oke, itu adalah penjelasan mengenai
Dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir, yang pertama membahas mengenai hubungan manusia dan teknologi dengan revolusi industri 4.0 sampai dengan dampak dunia online dalam kehidupan sehari-hari yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.